Daftar artis dan selebritis yang meninggal tahun 2024. Pemirsa Kamera Selebriti, hal yang paling dekat dalam hidup adalah kematian. Kematian seperti sisi lain dari mata uang kehidupan. Kalau kematian sudah datang, maka kematian itu seakan datang secara tiba-tiba. Begitu juga yang terjadi pada para artis dan selebriti berikut yang seakan datang begitu cepat dan begitu saja walaupun tanda-tanda kematian sudah ada. Pemirsa Kamera Selebriti, berikut ini daftar artis dan selebriti yang meninggal dunia pada tahun 2024. 1. Polo Srimulat. Polo Srimulat, yang memiliki nama asli Christian Barata Nugroho, adalah seorang pelawak legendaris Indonesia yang terkenal sebagai anggota grup lawak Srimulat. Lahir pada 1962 di Madiun, Polo dikenal dengan gaya komedinya yang unik dan mimik wajahnya yang khas. Bersama dengan anggota Srimulat lainnya, seperti Tesi, Nunung, dan Tarzan, Polo berperan dalam menghibur masyarakat melalui penampilan panggung dan televisi sejak era 1980-an. Karir Polo di dunia lawak sempat mengalami pasang surut, terutama ketika ia harus berhadapan dengan masalah pribadi yang terkait dengan penyalahgunaan narkoba. Hal ini membuatnya beberapa kali harus berurusan dengan hukum dan menjalani rehabilitasi. Meskipun begitu, Polo tetap mampu bangkit dan kembali ke dunia hiburan, menunjukkan tekad dan semangat yang kuat. Di akhir hidupnya, Polo terus aktif di dunia hiburan. Meskipun kesehatannya mulai menurun, Polo meninggal dunia pada tanggal 6 Maret tahun 2024 di Jakarta pada usia 61 tahun karena komplikasi penyakit paru-paru. Kepergiannya meninggalkan duka mendalam di kalangan penggemar dan rekan sesama komedian, serta menjadi kehilangan besar bagi dunia hiburan Indonesia. Ade Paloh. Ade Paloh adalah seorang musisi dan vokalis utama dari band indie pop Indonesia, Sore. Lahir di Jakarta pada 1980, Ade dikenal dengan suara khasnya dan kemampuan menciptakan lagu yang puitis dan penuh emosi. Bersama Sore, Ade Paloh memainkan peran penting dalam membawa warna baru ke dalam musik indie Indonesia dengan lagu-lagu yang unik dan kaya akan nuansa, seperti No Fruits for Today dan Pergi Tanpa Pesan. Sore pertama kali dikenal luas pada awal 2000-an dan dengan cepat mendapatkan penggemar setia melalui karya-karyanya yang menonjolkan harmonisasi vokal dan sentuhan musik retro yang dipadukan dengan elemen-elemen modern. Sebagai frontman, Ade Paloh tidak hanya berperan sebagai vokalis tetapi juga sebagai penulis lagu dan penggerak utama dalam arah musikal band. Sayangnya, perjalanan karir Ade Paloh terhenti ketika ia meninggal dunia pada tanggal 19 Maret tahun 2024 di Jakarta. Ade Paloh dikenang sebagai salah satu ikon musik indie Indonesia yang telah memberikan kontribusi signifikan terhadap perkembangan musik tanah air. Warisan musiknya melalui Sore akan terus hidup di hati para pendengarnya. Menurut keterangan Awan Garnida, pemain bass dan vokalis Sore, Ade Paloh meninggal dunia karena kecapean dan sempat mengeluh sakit asam lambung. Ayah Ade Paloh diketahui adalah kakak pertama dari Surya Paloh, yaitu Rusli Paloh. Jadi, Ade merupakan keponakan dari Ketua Umum Partai Nasdem tersebut. 3. Dony Kesuma. Dony Kesuma adalah aktor dan mantan atlet softball Indonesia yang dikenal luas di dunia hiburan tanah air. Lahir pada tanggal 6 Juli tahun 1968, Dony mengawali kariernya sebagai atlet softball, di mana ia berhasil meraih sejumlah prestasi nasional dan internasional. Bakatnya tidak hanya terbatas pada dunia olahraga, tetapi juga merambah ke dunia hiburan. Dony memulai karir aktingnya pada awal 1990-an dan dengan cepat menjadi salah satu aktor yang paling dikenal di Indonesia. Dony dikenal melalui berbagai perannya dalam sinetron populer, seperti Bidadari yang Terluka, Habibie dan Habibah, Hari Berganti Hari, 1999, Siti Nurbaya, 2004, hingga Jelita dan Juwita, 2005. Beberapa judul film yang dibintangi Dony Kesuma diantaranya, Kawin Kontrak 3, 2013, Dua Tanda Cinta, 2015, Why Do You Love Me, 2023, hingga Mohon Doa Restu, 2023. Dengan wajah yang karismatik dan bakat akting yang mumpuni, ia seringkali memerankan karakter protagonis yang kuat dan penyayang, menjadikannya idola di kalangan penonton sinetron Indonesia. Selain sinetron, Dony juga terlibat dalam sejumlah film layar lebar, memperkuat posisinya sebagai salah satu aktor serba bisa. Di luar karir aktingnya, Dony juga dikenal sebagai sosok yang rendah hati dan dekat dengan para penggemarnya.
ia kerap terlibat dalam berbagai kegiatan sosial dan dikenal sebagai figur yang menginspirasi, baik di dunia olahraga maupun hiburan. Sayangnya, perjalanan hidup Doni berakhir pada tanggal 19 Maret tahun 2024. Ia meninggal dunia pada usia 55 tahun akibat serangan jantung. Kepergiannya yang mendadak meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, sahabat, dan para penggemar. Doni Kesuma dikenang sebagai aktor berbakat dan atlet yang berdedikasi, serta sosok yang selalu memberi warna dalam dunia hiburan dan olahraga Indonesia. Warisan karyanya akan terus hidup di hati masyarakat. 4. Stefy Agnesia. Stefy Agnesia adalah seorang model dan selebriti Indonesia yang dikenal melalui media sosial dan dunia hiburan tanah air. Lahir pada tanggal 15 Agustus tahun 1991, Stefy memulai karirnya sebagai model dan dengan cepat menarik perhatian karena penampilannya yang menawan dan gaya hidup glamor yang sering ia bagikan di media sosial. Ia juga dikenal sebagai seorang influencer yang memiliki pengikut setia di platform seperti Instagram, di mana ia sering membagikan momen-momen dari kehidupannya, baik sebagai seorang ibu maupun sebagai seorang selebriti. Stefy menikah dengan seorang aktor bernama Samuel Rizal pada tahun 2017, dan dari pernikahan ini, ia dikaruniai seorang anak. Stefy dan Samuel memutuskan untuk bercerai pada 2016. Setelah 1 tahun perceraian tersebut, Stefy dikabarkan memiliki hubungan spesial dengan seorang pilot bernama Anggi Pratama dan memutuskan untuk menikah lagi. Kehidupan keluarganya sering menjadi sorotan publik, dengan banyak yang mengikuti perkembangan kehidupannya melalui unggahan di media sosial. Selain sebagai model, Stefy juga menjalankan beberapa bisnis di bidang kecantikan, fashion, dan kuliner, di antaranya bernama Face Beauty, Face Natural Herbal, Face Collection, dan kuliner bakso Aci Mang Jojo. Pada 2017, Stefy menjadi perbincangan hangat karena mengungkapkan telah menjadi mualaf. Namun, pada tanggal 21 Maret tahun 2024, kabar duka datang ketika Stefy Agnesia meninggal dunia pada usia 32 tahun. Penyebab kematiannya tidak banyak diungkapkan ke publik, tetapi kepergiannya mengejutkan banyak orang, terutama para penggemar dan teman-temannya. Stefy dikenang sebagai sosok yang ceria, penuh semangat, dan inspiratif bagi banyak orang, terutama para ibu muda yang melihatnya sebagai panutan. Warisan digitalnya akan terus hidup di hati para pengikutnya. 5. Sopyan Dado. Untuk para penggemar sinetron komedi Tukang Ojek Pengkolan pasti hafal dengan Sopyan Dado, yang lebih dikenal sebagai pemeran Pak RT. Sejak kelas 3 SMP, Sopyan sudah menekuni dunia akting dengan bergabung di Sanggar Teater SMA Negeri 35 Jakarta. Aktor kelahiran 1972 mengawali karir di bidang akting pada tahun 1986 dengan tampil di salah satu serial TVRI. Namanya makin disorot setelah membintangi Bajai Bajuri 2002 sebagai Pak Yadi. Selain sinetron, Sopyan Dado juga membintangi beberapa film layar lebar seperti Kuntilanak 2006 sebagai Bang Udin, Anak Setan 2009 sebagai Gandhi, JK 2009 sebagai Haji Kala. Sopyan Dado meninggal dunia pada usia 54 tahun pada tanggal 28 Maret tahun 2024 di Rumah Sakit Fatmawati, Cilandak Barat, Jakarta Selatan. Pada pukul 4.20 waktu Indonesia Barat, keluarga mengungkapkan bintang sinetron Tukang Ojek Pengkolan, sekarang Tukang Ojek Preman, itu memiliki riwayat penyakit diabetes dan jantung. Jenazah Sopyan Dado dimakamkan di TPBU Taman Makam Islam Cirende Ilir, Tangerang Selatan. 6. Hilbram Dunar. Hilbram Dunar terkenal sebagai presenter ternama yang sudah malang melintang di dunia hiburan tanah air. Bahkan sejak era 90-an jejak karir Hilbram dibilang cukup panjang. Semasa kuliah, Hilbram aktif sebagai penyiar dan reporter di MS3 FM sebelum memulai karir di Hard Rock FM Jakarta pada tahun 1999 sampai tahun 2005. Sejak saat itu, karirnya terus menanjak. Bahkan dia dipercaya memandu berbagai program mulai dari game show, reality show, acara olahraga, hingga motivasi. Beberapa program televisi yang dipandu oleh Hilbram Dunar diantaranya Coffee Break, All Sports, Mario Teguh Golden Wise, Badminton Super Series, kemudian Formula One Race and Qualifying, Bundesliga, Selamat Malam Nusantara, dan masih banyak lagi. Hilbram Dunar juga menulis 6 buku yang sudah diterbitkan.
Hilbram Dunar meninggal dunia di usia 48 tahun pada tanggal 31 Maret tahun 2024 pukul 0.39 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit EMC Alam Sutera, Tangerang Selatan. Dalam beberapa unggahan terakhirnya, Hilbram diketahui mengidap kanker usus besar dan sedang menjalani sesi kemoterapi. Jenazah dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta Selatan keesokan harinya. Johan Saimima. Johan memulai karir profesionalnya sebagai model dan peragawan. Meski begitu, dia memiliki kemampuan bela diri karate dan telah membintangi sejumlah judul film laga sejak era 80-an hingga pertengahan 90-an. Pertama main film, ia langsung dipasangkan dengan Leo Chandra untuk membintangi film laga Duel Naga Wulung sebagai pemeran pembantu pria, petir, yang menumpas komplotan Jarot yang diperankan oleh Aven Christie. Film Ganesha mengangkat nama Johan Saimima sebagai salah satu aktor laga yang populer pada tahun 1983 yang kemudian berlanjut ke film-film laga selanjutnya. Selain itu pernah juga membintangi beberapa judul film horor, drama dan sinetron. Johan Saimima juga muncul dalam sejumlah judul sinetron kondang seperti Saur Sepuh 1992, Deru Debu 1994, Wiro Sableng 1995, dan Tutur Tinular 1997. Di tahun 1995, Johan Saimima pernah bermain di sinetron Wiro Sableng dan berperan sebagai setan darah yang merupakan musuh Wiro Sableng. Johan Saimima telah membintangi 57 judul film dan 16 judul sinetron. Johan Saimima telah meninggal dunia pada Minggu, tanggal 7 April tahun 2024. Ia menghembuskan nafas terakhir di usia 67 tahun karena menderita penyakit komplikasi. Melita Sidabutar. Saat remaja, keduanya merupakan kontestan Indonesian Idol Special Season. Namun, hanya Melisha yang mendapatkan golden ticket dari juri, sedangkan Melita tidak lolos. Setelah gagal dari ajang pencarian bakat tersebut, Melita dikenal publik sebagai penyanyi rohani. Ia tetap berkarya dan menyanyi setelah itu hingga menjadi pemenang Anugerah Musik Award 2023 untuk karya produksi lagu berlirik spiritual Kristiani terbaik. Pada tanggal 8 April tahun 2024 di usia 23 tahun, ia meninggal karena gagal jantung di Rumah Sakit Eka Hospital, Bekasi, Jawa Barat. Almarhumah dimakamkan berdampingan bersama saudara kembarnya di pemakaman San Diego Hills pada tanggal 11 April tahun 2024. Melita Sidabutar meninggal dunia pada Senin, tanggal 8 April tahun 2024. Penyanyi lagu rohani itu mengembuskan napas terakhir saat berusia 23 tahun. Babe Cabita. Pemilik nama asli pria Prayoga Pratama itu merintis karirnya lewat ajang stand-up komedi Indonesia, Suci, yang diadakan Kompas TV pada 2013. Babe Cabita pun keluar sebagai juara Suci. Sejak itu karirnya mulai melejit. Komedian kelahiran tanggal 5 Juni tahun 1989 yang memiliki ciri khas rambut kribo itu kemudian mulai dikenal. Babe Cabita membintangi beberapa film pada 2014, seperti Komik 8, Jalek by Accident, dan Malam Minggu Miko Movie. Babe Cabita meninggal dunia pada Selasa tanggal 9 April tahun 2024 pada usia 34 tahun, setelah berjuang melawan penyakit langka anemia aplastik. Melansir laman mitrakeluarga.com, anemia aplastik adalah penyakit autoimun yang langka, di mana penderitanya akan mengalami kekurangan darah. Penyakit ini cukup berbahaya karena sungsum tulang tidak dapat memproduksi sel darah merah. Saat sungsum tulang tidak dapat memproduksi sel darah merah, tubuh manusia pun tidak dapat berfungsi secara normal. 10. Dorman Borisman. Dorman Borisman dikenal sebagai aktor senior yang berperan dalam banyak film populer Indonesia. Dia juga dikenal publik karena kerap tampil bersama grup lawak legendaris Warkop DKI. Dorman juga turut berperan dalam beberapa film yang juga dibintangi oleh Rano Karno, mulai dari Suci Sang Primadona, 1977, lanjut ke Binalnya Anak Muda, 1978, Anak-anak Buangan, 1979, Nikmatnya Cinta, 1980, hingga Roman Picisan, 1980.
Dorman Borisman menghembuskan nafas terakhirnya pada usia 73 tahun di Rumah Sakit Moh Ridwan Meraksa, Jakarta, pada hari Selasa, tanggal 7 Mei tahun 2024, pukul 19.18 waktu Indonesia Barat. Aktor senior Dorman Borisman sebelumnya diketahui menderita komplikasi penyakit, mulai diabetes, stroke, hingga leukemia. Sebelum meninggal dunia, Dorman baru menjalani operasi amputasi kaki kanan, April lalu. Operasi dilakukan di Rumah Sakit Moh Ridwan Meraksa di Jalan Taman Mini 1, Pinang Ranti, Jakarta Timur. Sebelas, Joni Iskandar. Sebagai pedangdut solo, Joni Iskandar dikenal dengan lengkingan suaranya di lagu Bukan Pengemis Cinta. Joni juga bergabung dengan grup orkes musik pengantar minum racun atau sering disebut OMPMR. Semasa berkarir, Joni Iskandar meraih kejayaan bersama OMPMR yang berdiri pada tahun 1977. Pada era 80-an sampai 90-an, OMPMR terkenal lewat lagu-lagu parodinya, seperti Judul-Judulan, Bintangku Bintangmu, Istilah Cinta, dan lainnya. Joni Iskandar meninggal dunia karena sesak nafas setelah malam harinya live di TikTok sampai jam 12 malam. Tidak ada tanda-tanda ada penyakit dari Joni Iskandar sebelum meninggal walaupun memiliki riwayat diabetes. Joni Iskandar meninggal dunia pada Jumat, tanggal 10 Mei tahun 2024, pagi pada usia 64 tahun. Pemirsa Kamera Selebriti, demikianlah daftar artis dan selebriti yang meninggal dunia sampai bulan Agustus tahun 2024. Tentu saja banyak kenangan dari apa yang pernah mereka perbuat dan menghidupi diri mereka dan juga menghibur masyarakat. Bagi Anda salah satu fans mereka, silahkan tinggalkan doa dan kata-kata kenangan untuk mereka artis idola Anda di kolom komentar.